Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Doni dengan tenang berkata, "Untuk nyawa Andi, aku ingin mengambilnya dengan tanganku sendiri. Sedangkan kalian, aku akan mengirim kalian kembali ke Makassar dan membantu kalian menyelesaikan semua masalah yang kalian hadapi sekarang. Mulai sekarang, tujuan kalian hanya satu. Lakukan segala cara untuk membuat Andi Rewa merasa tidak nyaman. Buat rumahnya kacau dan alihkan perhatiannya. Sebelum aku membunuhnya, aku ingin membuat kekacauan di belakangnya." Nyonya Tama sangat gembira mendengar ini. Apakah Doni bisa membunuh Andi Rewa atau tidak? Sebenarnya dia tidak begitu peduli. Yang dia pedulikan adalah dengan Doni membutuhkan bantuan mereka, itu berarti keluarga Tama akan terikat dengan kapal besar keluarga hartawan. Keluarga Tama yang hampir hancur sekarang memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan menjadi mitra keluarga hartawan. Tidak hanya bangkit kembali, tetapi kemungkinan besar mereka akan lebih kuat daripada puncak kejayaan mereka sebelumnya. Jadi, Nyonya Tama segera berkata kepada Doni, "Tuan Doni, cucu perempuanku yang juga merupakan istri Andi Rewa, yaitu Najwa, sekarang memiliki perusahaan dekorasi sendiri. Dalam bisnis itu, dia bersaing dengan grup Tama. Kalau kau bisa membantu grup Tama bangkit kembali, kami bisa menyerang mereka dari sisi bisnis." Doni mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Aku akan menginvestasikan 800 juta ke grup Tama dan membantumu melunasi semua hutang. Kalau kau melakukannya dengan baik, aku akan terus berinvestasi lebih banyak lagi." Mendengar ini, Nyonya Tama hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini seperti melihat cahaya terang di ujung terowongan. Selama ini, dia merasa grup Tama tidak mungkin bangkit kembali. Tetapi siapa sangka satu kalimat dari Doni bisa memberi mereka harapan besar. Masalah utama grup Tama adalah kekurangan uang. Mereka memiliki hutang yang sangat banyak dan belum tahu bagaimana cara mengatasinya. Basri dan Kasnah sangat bersemangat mendengar ini. Keduanya melihat ke arah nenek mereka dan bertanya dengan antusias, "Nenek, apakah kali ini kita bisa kembali ke villa keluarga Tama? Apakah kita tidak perlu terlantar lagi?" Nyonya Tama hampir mengangguk, tetapi tiba-tiba terpikirkan olehnya sebuah ide cemerlang. Maka dia pun berkata kepada Doni, "Tuan Doni, keluarga Andi dan kami adalah musuh bebuyutan. Mereka ingin sekali mengirim kami ke tambang batu bara atau penjara agar mereka tidak perlu melihat kami lagi. Kalau kami kembali kali ini dan tinggal di dekat mereka, itu pasti akan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kau ingin membuat mereka kacau, bukan? Kalau kau menempatkan kami di sebelah mereka, maka setiap harinya akan ada api di belakang mereka." Doni tertarik mendengar ini. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Bicara dengan jelas, jangan berbelit-belit." Nyonya Tama segera berkata dengan senyum menjilat, "Tuan Doni, keluarga Andi tinggal di Villa Desilen. Kau tidak tahu betapa sombongnya mereka ketika memiliki villa itu, terutama menantu keduaku. Dia terus saja mengatakan bahwa kami bahkan tidak layak menjadi penjaga mereka. Kalau kami tiba-tiba menjadi tetangga mereka dan bertemu mereka setiap hari, bisa kau bayangkan bagaimana perasaan mereka?" Doni langsung tersenyum lebar. "Wah, ini menarik. Bayangkan kau baru saja pindah ke villa mewah dan menikmati kehidupan yang mewah dan tenang, sementara musuhmu terlantar di jalanan tanpa makanan.
itu pasti akan terasa sangat memuaskan. Tetapi kalau tiba-tiba suatu hari kau bangun dan menemukan musuh yang terlantar itu menjadi tetanggamu, dalam sekejap hidupmu pasti akan berubah dari surga menjadi neraka. Doni percaya kalau suasana hati seseorang terganggu setiap hari dari pagi hingga malam, maka pasti orang tersebut tidak akan bisa berkonsentrasi pada apapun dan minatnya pada segala sesuatu akan hilang. Lama-kelamaan, orang tersebut akan dipengaruhi oleh emosi negatif ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan bahkan kesehatannya. Jadi, kalau dia menempatkan keluarga Tama di depan mata Andi, itu sama saja membuat Andi tersiksa setiap harinya. Menyadari hal ini, Doni tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku bisa membantu kalian membeli sebuah villa di Desiland dan tepat di sebelah villa Andi. Lalu kalian sekeluarga bisa tinggal di sana." Hati Nyonya Tama gemetar penuh kegembiraan saat mendengar ini. Dia sendiri tidak menyangka kalau Doni akan setuju dengan begitu mudahnya dan bahkan berencana membeli sebuah villa untuknya. Dia pun berkata kepadanya dengan penuh semangat, "Tuan Doni, keluarga Andi tinggal di unit A15. Aku pernah ke sana dan tahu tata letaknya. Di sebelah A15 ada A14 dan A16. Kalau kami tinggal di A14 atau A16, Andi pasti akan merasa sangat terganggu." Nyonya Tama adalah orang yang sangat pintar. Sepanjang hidupnya dia ahli dalam menghitung. Sebenarnya di belakang unit A ada unit B, tetapi unit A adalah tipe terbesar di Villa Desiland. Jadi dia mengusulkan unit A14 atau A16 kepada Doni. Dengan begitu, dia akan tinggal di villa mewah yang sama dengan keluarga Andi. Bukankah itu sangat menyenangkan? Villa seri A di Desiland bernilai sekitar 30 miliar. Namun bagi keluarga hartawan, villa semacam ini hanyalah setitik dari harta mereka. Meskipun saat ini keluarga hartawan menghadapi kesulitan besar, tetapi dengan kekayaan mereka yang mencapai triliunan, mereka sama sekali tidak akan mempermasalahkan satu villa yang bernilai sekitar 30 miliar. Selain itu, Doni sangat menyadari bahwa villa ini akan dibeli oleh keluarga hartawan untuk ditempati oleh keluarga Tama, yang berarti bukan diberikan kepada keluarga Tama. Dengan kata lain, keluarga hartawan hanya menambah satu aset properti saja, dan mungkin dalam beberapa tahun villa ini akan meningkat nilainya sehingga keluarga hartawan masih bisa mendapatkan keuntungan. Jadi, kenapa tidak? Oleh karena itu, Doni mengangguk dan berkata, "Karena kita akan bekerja sama dalam hal besar, maka permintaan kecil ini bisa kupenuhi. Begini saja, aku akan mengatur anak buahku untuk mencari tahu apakah unit A14 atau A16 sudah terjual atau belum. Kalaupun sudah terjual, itu tidak masalah. Aku bisa membelinya dengan harga tinggi dari pemiliknya. Setelah membelinya, kalian bisa langsung tinggal di sana." 5 anggota keluarga Tama langsung merasa sangat gembira, terutama Paul, yang kini memandang ibunya dengan penuh kekaguman. Dulu dia mengira ibunya sudah tua dan mungkin tidak berguna lagi. Tetapi ternyata memang benar, seperti kata pepatah lama, kalau jahe tua itu lebih pedas. Kalau itu adalah dirinya sendiri, begitu mendengar bahwa keluarga hartawan ingin menginvestasikan dana dan membantu kebangkitan kembali grup Tama, dia pasti sudah bersujud untuk berterima kasih. Tetapi ibunya berbeda. Ibunya dengan tenang menganalisis psikologi Doni dan langsung berhasil mendapatkan satu villa untuk keluarga Tama.
Meskipun hanya untuk ditinggali dan belum tahu berapa lama mereka bisa tinggal di sana, bukankah itu juga sebuah keuntungan yang besar? Namun Nyonya Tama juga sangat menyadari bahwa karena sekarang dia sudah bergabung dengan kapal besar keluarga hartawan, maka dia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Villa tersebut mungkin belum tentu diberikan sekarang, tetapi setidaknya dia harus mendapatkan jaminan untuk jangka waktu tinggal. Oleh karena itu, dia memandang Doni dengan senyum lebar dan berkata, "Tuan Doni, kau sungguh dermawan sekali, tetapi aku masih punya satu permintaan lagi." Doni mengangguk dan berkata, "Katakan saja, apa permintaannya?" Nyonya Tama berkata, "Tuan Doni, aku sudah tua dan mungkin aku tidak akan hidup lama. Tubuhku yang tua ini juga tidak akan dengan banyak perubahan dapat bertahan. Kalau kau mengizinkanku tinggal di Villa Desilen hari ini dan besok kau memutuskan untuk membunuh Andi, apakah itu berarti besok aku harus pindah? Lagi pula, bagi orang hebat sepertimu, membunuh orang seperti Andi adalah hal yang sangat mudah." Mendengar pujian ini, Doni merasa sangat senang. Dia memandang Nyonya Tama dan berkata, "Apakah kau ingin aku memberikan jaminan berapa lama kau bisa tinggal di villa tersebut?" Nyonya Tama langsung mengacungkan jempolnya dan memuji, "Tuan Doni, kau memang hebat. Tidak ada yang bisa lolos dari penglihatanmu. Aku bukan orang yang serakah, hanya tubuhku saja yang tidak tahan dengan banyak perubahan. Jadi, apakah kau bisa menandatangani perjanjian dengan kami agar kami bisa tinggal di Villa Desilen setidaknya selama 10 tahun? Setelah 10 tahun, tidak peduli apakah aku bisa hidup atau tidak, keluarga Tama akan pindah sesuai perjanjian." Dalam pandangan Nyonya Tama, 10 tahun sudah sangat lama. Dia sudah berusia 80 tahun. Mungkin dia juga tidak akan hidup 10 tahun lagi. Doni juga tidak terlalu peduli dengan satu villa. Memberikannya kepada keluarga Tama tentu tidak mungkin, karena dia juga bukan orang bodoh. Tetapi membiarkan mereka tinggal selama 10 tahun bukanlah masalah besar baginya. Jadi, Doni langsung berkata dengan datar, "Baiklah, aku setuju 10 tahun, tetapi kalian harus fokus bekerja untukku dan segera menyelesaikan masalah Andi. Aku akan memberikan hadiah besar kalau kalian berhasil." Nyonya Tama segera menarik keluarganya untuk memberi salam hormat kepada Doni. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Anggota keluarga Tama lainnya juga sangat bersemangat. Dengan ini, keluarga Tama benar-benar akan bangkit kembali. Bukan hanya grup Tama yang terselamatkan, tetapi mereka juga bisa tinggal di Villa Desilen, yang berarti kehidupan mereka akan lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, Doni juga berjanji untuk mendukung grup Tama. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan bantuannya, kemajuan yang signifikan akan terjadi. Doni kemudian berkata, "Sekarang, aku akan mengatur orang untuk memeriksa situasi rumah di Villa Desilen dan segera membeli unit A14 atau A16. Hari ini, untuk sementara kalian tinggal di kamar tamu, dan begitu semuanya siap, aku akan mengirim kalian kembali ke Makassar. Investasi untuk grup Tama juga akan langsung ditransfer ke rekening perusahaan kalian." Keluarga Tama sangat bersemangat. Mereka segera berterima kasih dan menyetujui rencana tersebut. Kemudian mereka diatur oleh pelayan untuk tinggal di area kamar tamu keluarga hartawan. Villa keluarga hartawan sangat luas dan terbagi menjadi 3 area. Satu area untuk kehidupan keluarga hartawan sendiri, satu area khusus untuk para pelayan, dan satu area khusus untuk tamu.
Pelayan keluarga hartawan membawa mereka ke area kamar tamu dan memberi mereka 4 kamar. Nyonya Tama, Basri, dan Kasnah masing-masing mendapat 1 kamar, sementara Paul dan Novia sebagai pasangan suami istri tentu tinggal bersama. Begitu kembali ke kamar masing-masing, Paul segera merangkul Novia dengan penuh gairah dan berkata dengan tak sabar, "Istriku, kau pasti sangat menderita selama ini. Aku sangat merindukanmu." Novia juga merasa sangat terharu. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan suaminya, kini bertemu suaminya lagi membuatnya sangat bahagia. Namun, jauh di dalam hati Novia, dia merasa sedikit khawatir. Dia percaya bahwa selama terpisah dari suaminya pasti tidak akan berselingkuh, apalagi suaminya selama ini berada di tahanan. Tetapi dia sendiri tidak setia. Di tambang batubara dia dipaksa oleh pengawas untuk menjadi selingkuhannya dan hampir setiap hari dia mengkhianati suaminya. Dia sangat khawatir bahwa suatu hari suaminya akan mengetahui semua ini, kemudian membenci dirinya, bahkan marah padanya. Jadi dia memutuskan dalam hatinya untuk membawa rahasia ini sampai ke kuburan dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya. Sebelum malam tiba, Paul dan Novia sudah mulai beraksi di kamar tamu mereka. Pada malam hari, pelayan keluarga hartawan mengundang mereka ke ruang makan tamu untuk makan malam. Baik Doni maupun Kelvin tidak datang. Mereka menganggap keluarga Tama sebagai pelayan mereka. Jadi tidak mungkin mereka datang untuk makan bersama pelayan. Saat makan malam, pengurus keluarga hartawan datang dan berkata kepada Nyonya Tama, "Tuan besar kami menyuruhku memberitahu kalian bahwa dia sudah membeli Villa Desilen nomor 14. Kebetulan villa itu baru selesai direnovasi dan siap dihuni dengan perabotan yang lengkap. Jadi kalian bisa langsung pindah besok." Keluarga Tama sangat bersemangat mendengar kabar itu, hingga Nyonya Tama tidak bisa mengendalikan tangannya yang bergetar, bahkan sendoknya sampai terlepas dari tangannya. Setelah berterima kasih berkali-kali kepada pengurus, Nyonya Tama berkata kepada keluarganya, "Aku sudah tua, jadi aku ingin kamar terbesar di lantai 3. Kalian bisa memilih sisanya." Paul langsung berkata, "Aku dan Novia akan mengambil kamar terbesar di lantai 2. Basri berkata, "Aku akan mengambil kamar di lantai 3. Kasnah berkata, "Aku akan mengambil kamar di lantai 2. Nenek Tama mengangguk puas dan berkata dengan sinis, "Keluarga Andi pasti mengira kita sudah tamat. Aku sangat ingin melihat reaksi mereka ketika tahu kita pindah ke sebelah mereka." Paul berkata dengan marah, "Carla dan Andi si brengsek itu. Mereka merencanakan untuk menjebak istriku dan membuatnya menderita. Aku harus membalas dendam pada mereka." Novia segera berkata, "Kau gila, jangan pernah bilang begitu kepada mereka." Paul mengerutkan keningnya. Memangnya kenapa? Novia segera menjelaskan, "Dulu aku dan Lani berencana menjebak Carla, tetapi malah dijebak oleh Andi. Jadi kalau masalah ini terungkap, polisi pasti akan menangkapku, bukan mereka." Lalu Novia teringat kejadian tadi malam ketika Lani ditembak mati dan dia berkata dengan cemas, "Lani berusaha menyerangku tadi malam, tetapi ditembak mati oleh orang-orang keluarga hartawan. Keluarganya masih di tambang batubara itu. Kalau masalah ini terungkap dan polisi menyelamatkan keluarganya, mereka pasti akan membalas dendam padaku." Paul mengerutkan keningnya dan berkata, "Lalu, apakah kita akan membiarkan Carla dan Andi begitu saja?" Novia berkata, "Kita bisa mencari masalah dengan mereka di tempat lain. Lagi pula,
keluarga hartawan sudah berencana untuk membunuh mereka. Jadi, dendam kita pasti bisa terbalas, tetapi jangan pernah menyebutkan insiden yang dulu. Sebenarnya di dalam hati Novia ada kekhawatiran lain. Kalau insiden tambang batu bara itu diungkit, maka masa lalunya dengan pengawas juga akan terungkap. Kalau sampai hal itu terjadi, bagaimana dia bisa berdiri di depan keluarga Tama? Paul merasa kalau apa yang dikatakan oleh Novia itu masuk di akal. Jadi dia mengangguk ringan dan berkata, "Baiklah, mari kita simpan ini sebagai rahasia kita." Keesokan harinya, keluarga Tama yang terdiri dari 5 orang kembali ke Makassar dengan mobil keluarga hartawan. Kali ini, keluarga hartawan tidak menyediakan pesawat pribadi untuk mereka. Bahkan tidak ada Rolls-Royce. Mereka hanya disediakan mobil biasa. Nyonya Tama sangat tidak puas dengan mobil biasa ini. Saat datang, mereka diantar dengan Rolls-Royce ke bandara, kemudian menggunakan pesawat pribadi untuk terbang ke wilayah utara, lalu lagi-lagi menggunakan Rolls-Royce sampai ke villa keluarga hartawan. Kenyamanan dan keistimewaan itu sangat mengesankan. Sekarang mereka hanya diantar dengan mobil biasa. Rasanya sangat berbeda dengan naik Rolls-Royce. Namun karena yang mengemudikan mobil adalah sopir keluarga hartawan, akhirnya Nyonya Tama hanya bisa marah di dalam hati tanpa berani mengungkapkannya. Setelah beberapa waktu, sopir menurunkan mereka di gerbang Villa Desilen dan memberikan beberapa kartu akses dan kunci sambil berkata, "Tuan besar kami ingin kalian tinggal di sini hari ini. Besok, dia akan mengirim seseorang untuk mengurus investasi ke perusahaan Tama." Nyonya Tama sangat gembira. Dia mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada Tuan Doni. Kami tidak akan mengecewakan harapannya." Sopir mengangguk, kemudian pergi dengan mobilnya. Keluarga Tama menggesek kartu akses mereka dan melangkah masuk ke area Villa Desilen. Ketika menginjakkan kaki kembali ke Villa Desilen, setiap orang dari mereka merasa sangat terharu dan gembira. Yang paling gembira adalah Nyonya Tama. Dia sudah lama menantikan untuk tinggal di Villa Desilen. Dalam kegembiraannya, dia berkata, "Kalau kita bisa bertemu dengan Carla dan wanita bodoh itu, pasti akan sangat menyenangkan. Aku ingin melihatnya menderita." Kasna tertawa dan berkata, "Nenek, jangan lupa, kakinya patah karena ditendang oleh nenek. Mungkin sekarang dia sedang menangis di tempat tidurnya." Semua orang tertawa mendengarnya. Tiba-tiba Basri menunjuk ke arah jalur hijau di depan mereka dan berkata, "Astaga, bukankah itu adalah si wanita sampah Carla?" Pada saat ini, Carla sudah selesai makan siang dan sedang mengarahkan Andi untuk membawa sebuah ember dan sekop besi untuk menggali tanah di area taman perumahan. Belakangan ini Carla tidak ada pekerjaan. Kakinya patah sehingga dia tidak bisa pergi berjalan-jalan. Karena merasa bosan di rumah, iseng-iseng dia melihat-lihat media sosial dan menemukan seorang teman wanita yang dulunya tidak begitu akrab telah membeli sebuah villa di daerah pinggiran kota. Teman wanitanya tersebut menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan di halaman villanya, lalu membagikan foto-foto hasil tanamannya di media sosial. Banyak orang yang memberikan pujian dan menyebut temannya itu pandai dalam kehidupan. Carla merasa sangat iri, sehingga tiba-tiba dia juga ingin menanam sayuran dan buah-buahan di halaman villanya sendiri. Namun, karena kakinya patah, dia tidak bisa menggali tanah. Jadi pekerjaan ini hanya bisa diserahkan kepada Andi. Awalnya Andi tidak mau meladeni Carla.
karena sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa kalau ingin tinggal di vilanya, maka Carla harus bersikap sopan. Jadi tidak mungkin dia membiarkan Carla memberi perintah kepadanya. Namun, Najwa merasa ide ibunya untuk menanam sayuran dan buah-buahan itu baik untuk mengisi waktu dan bisa membuatnya tetap tinggal di rumah, sehingga dia meminta Andi untuk membantu. Andi Rewa akhirnya setuju. Menurutnya, kalau hal ini bisa membuat Carla tidak melakukan hal-hal aneh, maka menanam sayuran adalah ide yang bagus. Jadi, setelah makan siang, Andi Rewa membantu Carla menggali tanah di halaman villa dan membuatkan petak kecil untuk kebun sayuran. Carla yang sedang bertumpu pada tongkat berkata dengan nada memohon kepada Andi, "Andi, bisakah ibu membicarakan sesuatu denganmu?" Melihat sikap Carla yang baik, Andi menjawab dengan datar, "Ada apa? Katakan saja. Aku ingin mendengarnya dulu." Carla tersenyum dan berkata, "Kalau ada waktu, bisakah kau pergi mencari petani dan membeli sayuran dan buah-buahan lengkap dengan akarnya, lalu membawanya pulang dengan utuh?" Andi Rewa berkata, "Untuk apa repot-repot? Kalau mau sayuran dan buah-buahan, langsung saja beli di supermarket. Atau pesan lewat aplikasi juga bisa, langsung diantar." Carla merasa tidak senang dengan sikap Andi. Tetapi dia tidak berani berkata apa-apa. Dia hanya bisa memohon dengan tersenyum. "Aku ingin membeli yang utuh, bukan untuk dimakan, tapi untuk ditanam langsung di halaman villa kita. Jadi kita bisa segera punya kebun sayuran yang cantik. Kalau kita menanam dari biji, bisa lama sekali untuk menunggunya tumbuh." Andi Rewa menghela nafas. Rupanya ibu mertuanya ingin segera mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial. Saat Andi hendak menolak permintaan yang tidak masuk akal itu, Carla buru-buru menambahkan, "Menantuku yang baik, jujur saja, sejak kecil Najwa suka sekali menanam sayuran dan buah-buahan. Waktu kecil, dia sering mengajak aku dan ayahnya untuk pergi memetik sayur dan buah-buahan di kebun sayur di desa." Andi Rewa berpikir, kalau benar istrinya suka, maka tidak ada salahnya mengatur hal itu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Najwa. "Sayang, bagaimana kalau besok kita menghabisi akhir pekan dengan pergi memetik sayuran?" Najwa dengan semangat langsung setuju tanpa ragu-ragu. "Boleh, kemana kita akan memetik sayuran?" "Bagaimana kau tahu kalau aku suka memetik sayuran?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Ibu yang memberitahu." "Baiklah, kalau begitu besok kita pergi ke Malino untuk memetik stroberi. Bagaimana?" Najwa dengan gembira menjawab, "Malino? Baiklah, sudah lama aku tidak pergi memetik stroberi di sana." Setelah Andi Rewa menutup telepon, Carla buru-buru berkata dengan penuh semangat, "Lihat, aku tidak membohongimu, bukan?" Andi Rewa mengangguk dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia menelpon Zeke Harun. Di ujung telepon, Zeke berkata, "Tuan Andi, kenapa kau tiba-tiba menelponku?" Andi dengan tenang berkata, "Tuan Zeke, istriku sangat suka memetik buah dan sayuran. Aku ingin mengubah setengah halaman Villa Desilen menjadi kebun sayur agar dia bisa memetik sayuran setiap hari di rumah. Jadi, tolong carikan beberapa sayuran dan buah-buahan terbaik yang sudah tumbuh dan berbuah, lengkap dengan akarnya, agar bisa langsung ditanam di Desilen." Zeke langsung berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Bahkan kalaupun kau ingin membuat rumah kaca sayuran, aku juga bisa mengaturnya untukmu." Andi berkata, "Baiklah, mulai persiapkan hari ini dan tanam di Desilen malam ini. Aku ingin istriku bisa melihatnya besok pagi."
Seke Harun tertawa kecil. Wah Tuan Andi, kau benar-benar tahu cara menyayangi istri. Jangan khawatir, aku akan segera mengatur semuanya. Pada saat ini, Carla juga sangat gembira. Andi benar-benar pandai berbicara. Hanya dengan satu telepon, orang lain langsung dengan senang hati mengatur kebun sayur untuknya. Benar-benar luar biasa. Tiba-tiba Carla mendengar suara yang sangat akrab. Wah, bukankah ini adalah menantu perempuanku yang baik? Kenapa dia pakai tongkat sekarang? Wajah Carla langsung berubah sangat jelek. Tanpa berbalik pun dia sudah tahu suara ini pasti berasal dari mertuanya, si nenek tua Nyonya Tama. Tapi ketika dia berbalik dan melihat, dia sangat terkejut. Dia bergumam di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kenapa kelima orang ini berkumpul bersama? Bukankah nenek tua bersama anak dan cucunya ini seharusnya ditahan selama beberapa hari lagi? Apakah mereka dibebaskan lebih awal? Dan kenapa Novia bisa ada di sini? Bukankah dia sudah dikirim ke tambang batu bara oleh teman-teman Andi? Andi Rewa juga mendengar keributan itu dan berbalik melihat. Alisnya langsung berkerut. Dia tidak menyangka kalau Novia akan muncul di sini. Selama ini, Albert selalu bisa diandalkan. Jadi tidak mungkin dia membuat kesalahan besar seperti ini dan membiarkan Novia melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Novia adalah rahasia antara Andi dan Carla. Meskipun kemudian Najwa dan Ridwan tahu bahwa Carla kalah berjudi, mereka tidak tahu kalau Novia telah dikirim ke tambang batu bara oleh Andi Rewa. Mereka berdua berpikir bahwa Novia seharusnya melarikan diri dengan uang curian. Jadi ketika Novia tiba-tiba muncul kembali, Andi Rewa merasa agak khawatir. Pada saat ini, Carla yang tidak pernah mau kalah sudah mulai memaki. Kukira siapa? Ternyata kalian sekeluarga ya? Apa kalian masih mengincar villa kami? Apakah kalian lupa bagaimana kalian masuk penjara terakhir kali? Percaya atau tidak, aku akan menelpon polisi sekarang untuk menangkap kalian semua. Begitu mendengar Carla lagi-lagi mengejek semua orang dengan cerita di pusat penahanan, Basri langsung marah dan berkata, Carla, lihatlah dirimu yang jelek itu. 2 gigi depanmu hilang. Kau masih berani sok jago di depan kami? Mendengar Basri berani mengejek giginya, Carla langsung marah besar. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan sambil menggertakkan gigi dia memaki. Kalian tunggu saja. Aku akan menelpon polisi sekarang dan langsung melaporkan kalau kalian menerobos rumah kami. Kalian benar-benar tidak jerah. Kali ini, kalau kalian masuk penjara lagi, kalian pasti akan dikurung lebih lama. Saat ini Nyonya Tama dengan penuh ejekan berkata, Carla, kau benar-benar berpikir hanya kau saja yang mampu tinggal di Villa Desilen? Carla mendengus, tentu saja. Apa mungkin orang miskin seperti kalian juga bisa tinggal di villa ini? Bukannya aku meremehkanmu, tetapi kalau nenek tua sepertimu bisa tinggal di Villa Desilen, aku akan memutar kepalaku dan memberikannya padamu untuk bermain bola. Nyonya Tama tertawa terbahak-bahak. Wah, Carla, kau benar-benar tidak berubah ya. Meskipun aku ini nenek tua, tapi aku benar-benar ingin mencoba. Apakah kepalamu benar-benar bisa dimainkan sebagai bola? Setelah berkata demikian, Nyonya Tama mengeluarkan kunci yang sangat indah dan dengan sombong berkata, Ku beritahu kau, Villa Desilen nomor 14 sudah jadi milikku. Mulai hari ini, kita adalah tetangga. Carla berkata dengan jijik, Cih, nenek tua,
Kau benar-benar berani berbohong. Kau bahkan tidak mampu membeli makanan. Bagaimana bisa kau membeli villa Desiland A14? Apakah kau menjual Kasnah ke orang kaya lagi? Tapi dengan penampilan Kasnah, mana ada orang kaya yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Mendengar ini, Kasnah langsung marah dan menunjuk Carla sambil memaki. Wanita jahat, kau baru saja mengejekku? Carla tidak mundur dan berkata, tentu saja. Bukankah kau memang pernah dijual oleh nenekmu kepada lelaki tua yang lebih tua daripada ayahmu sendiri? Kasnah menjadi sangat marah karena rahasianya terungkap. Dia hendak mendekati Carla untuk berdebat, tetapi Nyonya Tama sudah menariknya sambil berkata, Kasnah, jangan ditanggapi perkataan orang gila seperti dia. Hidupnya sudah sangat menyedihkan. Jadi jangan buang-buang energimu untuk meladeni dia. Setelah berkata demikian, Nyonya Tama memanggil yang lainnya. Ayo kita pergi. Kita harus cepat-cepat membereskan villa kita. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. Yang lain meludah ke arah Carla, kemudian dengan angkuh berjalan melewatinya. Sampai sekarang, Carla tidak percaya mereka benar-benar mampu membeli villa Desiland. Jadi dia berteriak di belakang mereka, "Hei, kalian berhenti bertingkah. Kalau nanti satpam datang mengusir kalian, itu pasti akan memalukan." Novia berbalik, lalu dengan tatapan mata yang tajam dia menatap Carla dan berkata dengan suara dingin, "Carla, jangan lupa, hutang di antara kita belum selesai." Carla langsung berkata, "Kau kira aku akan takut padamu? Percaya atau tidak, menantuku hanya butuh satu panggilan telepon untuk mengirimmu kembali ke tambang batu bara." Karena Ridwan dan Najwa tidak ada di sini, Carla tidak takut menyebut-nyebut soal tambang batu bara. Novia menatap Carla dengan mata penuh kebencian. Dia baru saja hendak berbicara, tetapi saat ini Nyonya Tama sudah membuka pintu villa A14. Melihat ekspresi Carla yang terkejut, dia melambaikan kunci di tangannya dan tersenyum. "Carla, apa yang baru saja kau katakan? Bukankah kau bilang akan memutar kepalamu dan memberikannya kepadaku untuk bermain bola? Ayo, tepati kata-katamu." Melihat nenek tua itu benar-benar membuka pintu A14, Carla langsung terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin? Bukankah keluarga Tama sudah jatuh miskin sampai tidak punya tempat tinggal? Bagaimana mungkin mereka mampu membeli villa di Desiland? Apakah mereka benar-benar berhasil bangkit kembali? Dan sekarang keluarga Tama itu akan menjadi tetangganya? Ini benar-benar menjengkelkan. Memikirkan hal itu, dia segera menatap Andi dan bertanya, "Andi, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah temanmu sudah mengirim mereka ke tambang batu bara? Bukankah katanya mereka tidak akan keluar lagi? Bagaimana Novia bisa keluar?" Andi juga agak terkejut. Dia mengeluarkan ponselnya, lalu berjalan ke tempat yang sepi dan langsung menelpon Albert. "Orang-orang yang terakhir kali aku suruh dikirim ke tambang batu bara. Bagaimana bisa ada yang kembali? Apa yang terjadi di sana?" Albert juga terkejut dan berkata, "Apa? Tuan Andi, tolong tunggu sebentar. Aku akan menelpon untuk menanyakan." Sesaat kemudian Albert menelpon kembali. "Tuan Andi, seseorang telah membeli tambang batu bara kecil milik temanku dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar." Andi langsung menyadari sesuatu dan dia bertanya, "Apakah yang membelinya adalah keluarga hartawan?" Albert berkata, "Benar sekali, yang membelinya adalah keluarga hartawan." "Tuan Andi, apakah keluarga hartawan sedang menargetkanmu? Apakah perlu kita cari solusi bersama?" Andi Rewa dengan tenang berkata, "Tidak perlu. Keluarga hartawan belum muncul secara resmi. Ini hanya urusan kecil.
abaikan saja. Saat ini Albert merasa bersalah dan berkata, "Tuan Andi, ini adalah kesalahanku karena kurang mengawasi. Maafkan aku. Hari ini juga aku akan mengatur orang untuk menangkap Novia." Namun Andi dengan tenang berkata, "Tidak perlu. Karena dia sudah kembali, biarkan saja dia di sini." Setelah itu Andi bertanya lagi, "Bagaimana keadaan Usman dan Jeffrey di Gunung Bawakaraeng?" Albert segera berkata, "Ayah dan anak itu masih berada di Gunung Bawakaraeng. Beberapa waktu lalu ada yang mencoba memindahkan mereka, tetapi berhasil diusir oleh orang-orangku dan orang-orang Liam. Untuk memperkuat pertahanan, aku dan Liam telah mengirim beberapa orang lagi ke sana. Sekarang ada sekitar 20 orang yang diam-diam menjaga mereka." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, keluarga hartawan mungkin sedang mencari musuh besarku. Jadi pastikan untuk menjaga mereka dengan baik. Aku tidak akan menyalahkanmu atas kembalinya Novia, tetapi jangan sampai ayah dan anak keluarga Ferry bisa keluar." Albert segera berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku akan memberi perintah untuk penjagaan ketat dan tidak akan membiarkan siapapun membawa mereka pergi." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, sampaikan juga kepada Liam untuk menambahkan penjagaan. Jangan sampai ayah dan kakaknya kembali dan merebut farmasi Ferry." Tidak ada yang lebih takut akan kembalinya Usman dan Jeffrey selain Liam. Kalau orang-orang dari keluarga hartawan benar-benar berhasil membawa ayah dan kakaknya kembali dari Gunung Bawakaraeng, hal pertama yang akan mereka lakukan pasti membantu kedua orang itu untuk merebut kembali farmasi Ferry. Bagaimanapun juga, farmasi Ferry adalah perusahaan farmasi bernilai miliaran. Kalau bekerja sama dengan keluarga hartawan, mereka mungkin memiliki peluang berkembang yang lebih besar. Andi Rewa yakin bahwa setelah Liam mengetahui hal ini, dia akan melakukan segala cara untuk menghentikan aksi keluarga hartawan. Dalam skenario terburuk, bahkan kalau Usman dan Jeffrey benar-benar kembali, itu tidak akan menjadi masalah bagi Andi. Andi Rewa memiliki ribuan cara untuk membuat ayah dan anak itu lenyap dalam sekejap. Namun hal itu akan terasa tidak menarik. Karena keluarga hartawan ingin bermain, maka dengan senang hati dia akan bermain bersama mereka. Andi Rewa menutup telepon dan kembali ke tempat dia menggali tanah. Carla segera mendekatinya dan bertanya, "Kau sudah menanyakannya? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa Novia yang menjijikkan itu kembali?" Andi Rewa berkata kepada Carla, "Aku baru saja menelpon dan bertanya. Temanku bilang tambang batu bara itu bangkrut dan kebetulan ada pemilik baru. Jadi para pekerja berkesempatan untuk melarikan diri. Mungkin Novia juga melarikan diri saat itu." Carla merasa kesal dan berkata, "Bagaimana bisa perempuan menjijikkan itu melarikan diri? Hanya melihatnya saja sudah membuatku merasa marah." Mengingat dulu Novia menjebaknya, Carla tidak hanya membenci Andi Rewa, tetapi juga membenci Novia. Kebenciannya mengenai Andi Rewa dulu karena Andi memaksa Lani untuk menyumbangkan semua uangnya, termasuk uang yang dimenangkan Lani dari Carla. Karena itulah semua uang Carla lenyap dalam sekejap karena Andi Rewa. Kalau ini terjadi di masa lalu, Carla pasti sudah menunjuk hidung Andi dan memakinya. Namun sekarang Carla tidak berani macam-macam di depan Andi. Lagi pula sekarang Carla tinggal di villa milik Andi dan putrinya juga tidak mendukungnya. Jadi Andi tidak takut lagi padanya. Andi Rewa melihat Carla sekilas dan berkata dengan tenang, "Sekarang
Tidak ada gunanya bertanya bagaimana dia bisa melarikan diri. Sekarang mereka bisa tinggal di Villa Desilen. Itu menunjukkan mereka memiliki dukungan. Jangan cari masalah dengan mereka. Kalau nanti malah kita yang dibuli, kita mungkin tidak bisa melawan mereka. Mendengar ini, Carla pun merasa khawatir. Kalau dia harus hidup rendah diri di depan keluarga Tama, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Keluarga Tama sudah hampir tamat riwayatnya. Kenapa mereka bisa bangkit kembali dan hidup dengan sangat baik pula? Sementara itu, keluarga Tama sedang merasa takjub di dalam villa mereka. Villa Desilen nomor A14 memiliki tata letak yang sama dengan A15, dan pemilik sebelumnya juga menghabiskan banyak usaha untuk dekorasinya, sehingga bisa dikatakan kalau villa ini sangat mewah. Nyonya Tama masuk ke dalam dengan kagum. Gaya dekorasi rumah ini memang mewah, dengan banyak dekorasi berwarna emas dan megah, membuatnya terlihat seperti istana. Jauh lebih mewah daripada villa Andi di A15. Sebenarnya ini karena Zeke tahu bahwa Andi adalah orang yang sederhana. Jadi ketika dia mendekorasi villa Andi, dia sengaja menggunakan gaya yang tidak terlalu mencolok. Sebaliknya, A14 terlihat seperti klub karaoke kelas atas, mewah tapi agak berlebihan. Ini sangat sesuai dengan keluarga Tama yang suka berlebihan dan sangat menyukai kemewahan. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang berpendidikan tinggi sehingga mereka lebih menyukai dekorasi berwarna emas. Nyonya Tama naik lift ke lantai 3. Dia pergi ke kamar tidur utama yang terbaik. Melihat perabotan dan dekorasi di dalam kamar tidur, dia merasa sangat puas. Ketika dia membuka pintu teras besar, pemandangan di kompleks villa terlihat dengan jelas. Yang menarik adalah dengan berdiri di lantai 3, dia bisa melihat halaman rumah Andi. Dia melihat Carla dengan tongkatnya sedang mengarahkan Andi untuk membuang tanah ke taman kecil di halaman. Nyonya Tama melihat halaman rumahnya sendiri yang gundul, lalu tersenyum sinis dan berkata, "Kelihatannya Carla ingin menanam bunga dan tanaman. Baik, setelah dia menanamnya, aku akan mencuri semuanya. Jadi, aku tidak perlu membelinya." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.